karena di kondisi anak saya itu wajahnya itu memar, ada memar-memar di wajahnya. Terus dari luka yang saya lihat sepertinya bukan kesengajaan, bukan kebetulan, ada unsur kesengajaan karena luka yang di belakangnya itu ada bentuk lock, dan orang yang lakukan ini seakan-akan bahwa dia tunjukkan dia punya rasa dendam, sakit hati yang sudah lama. Kalau itu cuma sudah baru pertama kali bertemu, tidak seperti itu. Memang baru pertama bertemu, tapi mungkin sudah ada unsur dendam atau rencana-rencana lain di balik itu. Jasad seorang wanita ditemukan secara mengenaskan oleh beberapa kelompok warga yang sedang berjalan di tepi pantai Sauka, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Penemuan yang menggegerkan warga dan media lokal ini langsung membuat polisi bergerak ke TKP. Pada pemeriksaan awal, jasad wanita yang diperkirakan masih ABG itu terdapat luka bacok yang sangat fatal di area badannya. Lantas, mampukah tim kepolisian mengungkap tragedi pembunuhan ini? Kisah ini kuceritakan sebagai pengingat bahwa maut bisa datang kapan saja dan di mana saja. Dalam kisah ini, akibat mengindahkan larangan orang tua, ia berakhir di tepi pantai, sendirian dan mengenaskan, hingga beritanya tersebar ke seluruh penjuru negeri. Berita ini tentu sudah menghiasi notifikasi YouTube Anda, namun ada fakta baru yang harus kita ketahui. Sebab itu, simak video ini sampai habis, biar kalian juga bisa melihat rekonstruksi pembunuhannya. Bermula pada hari Minggu pagi tanggal 12 Januari tahun 2025, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Timur, telah ditemukan tubuh seorang wanita tanpa busana yang belum diketahui identitasnya. Di sekitar TKP juga ditemukan barang-barang milik korban, antara lain celana panjang, kaos berwarna coklat, topi, pakaian dalam, dan kain hitam. Kepolisian dari Polsek Sorong Barat dan tim medis segera mengevakuasi jasad itu ke Rumah Sakit Selebe Solu, Kota Sorong untuk diotopsi. Dari kondisi fisiknya dapat dipastikan jika ia telah menjadi korban pembunuhan. Tercatat ada lebih dari 27 kali bekas luka tikaman di sekujur tubuhnya. Penemuan jasad di Pantai Sauka menggegerkan warga Sorong hingga terdengar ke telinga wanita bernama Amina Latale Lestahulu, seorang ibu yang sedang menantikan kepulangan putri cantiknya sejak semalam. Berita yang beredar itu membuat hatinya gelisah. Bebarengan dengan rasa khawatirnya, tiba-tiba berita duka itu datang juga. Tim medis yang berhasil mengetahui identitas korban memastikan jasad itu bernama Kesia Irena Yola Lestahulu, wanita cantik berusia 20 tahun yang akrab dipanggil Kesia. Ia tak lain adalah putri Amina Lestahulu. Keluarga histeris tak terima jika putrinya tewas dengan cara yang mengenaskan. Di depan jasad Kesia yang telah tertutupi kantong jenazah, ibunda meraung tak henti, tak kuasa menahan amarah. Para kerabat juga berusaha menenangkan diri dan mendesak kepolisian untuk segera menangkap pelaku. Penyidik berusaha menelusuri jejak korban sebelum peristiwa naas itu terjadi. Berawal dari meminta keterangan keluarga terkait kepergian korban di hari sebelumnya, juga menyusuri perjalanan gadis itu sehingga nyawanya tertinggal di Pantai Sauka. Nah, sedikit informasi mengenai keseharian gadis manis itu ya. Ia memiliki akun TikTok dan ada 5 video yang telah diunggahnya menunjukkan betapa cantiknya gadis ini. Namun tak banyak postingan lain di akun media sosialnya. Kesehariannya cukup baik dan cukup dekat dengan orang tua, meski terkadang agak bandel juga sih selayaknya remaja zaman sekarang yang susah dinasehatin. Seperti pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025, tepatnya pukul 11 malam, ketika Amina mendengar suara telepon anaknya yang berdering. Rupanya, ada teman anaknya yang mengajak Kesia untuk pergi dugem. Jelas, orang tua Kesia melarangnya. Namun sayang gadis itu malah cemberut dan terus memainkan ponsel. Menurut Amina, saat itu ia mengira anak gadisnya kembali ke kamar. Namun rupanya ia sudah berada di teras rumah sambil memegang ponsel. Tak lama kemudian, ia pergi menuju sebuah mobil yang dikendarai rekannya berinisial S. Ayah ibunya cuma bisa menghela nafas dan berharap gadis itu untuk segera pulang. Singkat cerita, waktu telah menunjukkan pukul 1 malam. Kesia dan rekannya sudah berada di tempat hiburan malam di Kota Sorong.
Mereka ajeb-ajeb bergoyang lincah di antar musik DJ yang memekakan telinga, ditemani juga oleh beberapa botol minuman. Di sisi lain, ada seorang pria yang dari tadi curi-curi pandang pada Kezia. Perawakannya seperti prajurit. Ya, memang dia adalah seorang tentara angkatan laut yang bernama Agung Suyono Wahyudi Ponidi. Si abang rupanya tergoda dengan kecantikan Kezia, kemudian mengajak wanita itu untuk berkenalan dan ingin menjalin komunikasi lebih dekat. Keduanya mulai memperkenalkan diri masing-masing, dan entah kenapa Kezia merasa nyaman dengan si abang. Hingga tak terasa, waktu telah menunjukkan pukul 2 pagi. Salah satu teman Agung minta pulang, tapi Agung yang lagi PDKT sama Kezia enggan beranjak dari tempatnya. Namun tak berapa lama, Agung mengajak Kezia untuk mengantar pulang temannya itu dengan sebuah mobil merek Innova hitam yang ternyata adalah mobil sewaan. Setelah mengantar temannya, mereka kembali lagi ke tempat hiburan. Gemerlapnya malam akhirnya berlanjut. Saat waktu menunjukkan pukul 3 dini hari, teman Kezia yang berinisial S mengajak gadis itu untuk pulang. Namun sebelum pesta usai, rombongan ini mampir dulu ke tembok Berlin, dan lagi-lagi di sana mereka menikmati minuman keras. Kemudian S mengingatkan Kezia untuk segera pulang sebelum orang tuanya marah, karena sebentar lagi pagi akan tiba. Kezia yang mendengar peringatan ini malah mengabaikan dan menyuruh S untuk pulang terlebih dahulu. S bersaksi saat itu Kezia lah yang menyuruh dirinya untuk pulang dan wanita itu akan diantar balik oleh si abang. Kau pulanglah dulu, nanti aku diantar oleh abang ini. Begitu kata Kezia dengan sangat yakin sambil menunjuk ke arah abang yang lagi teler. Selepas kepergiannya, S kembali ke rumah dengan menaruh rasa percaya pada mereka akan segera kembali pulang ke rumah juga. Sayangnya, S malah mendengar berita buruk di pagi harinya bahwa tubuh sahabatnya telah ditemukan tewas di tepi pantai Saoka. Jadi teman-teman, dari keterangan S inilah penyidik mengantongi nama Agung sebagai orang terakhir yang bersama Kezia. Dan setelah diselidiki, Agung rupanya adalah anggota TNI Angkatan Laut. Tim Satreskrim Polres Sorong telah berkoordinasi dengan Polisi Militer Angkatan Laut atau POMAL untuk meringkus Agung. Tanpa perlawanan, ia pun mengakui perbuatannya. Saat tertangkap, kepala pelaku sempat ditutupi ya teman-teman. Jadi tidak ada foto pelaku sama sekali yang dipublikasikan. Ini yang membuat keluarga menjadi sangat geram. Saya minta agar masalah ini dituntas. Kita sudah terbuka di mana-mana. Foto anak saya sudah tersebar di mana-mana, tapi pihak pelaku kenapa masih ditutup-tutupi? Dan saya minta agar pelaku ini wajahnya jangan ditutup, harus dibuka, harus tunjukkan. Karena foto-foto anak saya itu sudah tersebar di mana-mana. Saya minta itu pelaku harus dibuka. Maskernya jangan kasih inisial-inisial, harus nama lengkap. Karena kami bukan cuma orang tua, marga besar keluarga Lestaluhu sudah malu. Bahwa perjalanan kehidupan mesti jadi, baik itu susah, baik itu senang, baik itu sampai pada kematian sekalipun. Katong terima dan baik Tuhan, karena katong percaya bahwa hidup dan mati Tuhan yang atur. Maka oleh karena sebab kematian ini, katong pun meyakini bahwa semua ada dalam hadrat Tuhan Allah Bapa di sorga. Setelah 7 hari kepergian Kezia, diadakan doa bersama dan menyalakan lilin untuk menghantar kepergian almarhum. Di sela acara berkabung itu, Aminah menginginkan pelaku diproses secara terbuka, tak perlu menutupi wajah pelaku. Sedangkan wajah anaknya aja udah tersebar seantero negeri, perasaan malu sudah ia rasakan. Namun mengapa pelakunya masih ditutupi juga? Agung adalah oknum prajurit TNI AL yang bertugas di Satuan Komando Armada 3. Ia berusia 23 tahun. Selain menjaga keamanan negara, si abang berpangkat kelasi 1 itu rupanya juga gemar pergi ke klub malam untuk bersenang-senang, seperti pada malam kejadian. Dimulai dari kepergiannya ke tempat hiburan bersama rekannya dengan mobil sewaan. Kemudian di sana ia melihat ada gadis cantik yang lagi bergairah di depannya. Tak lain adalah Kezia. Sejurus kemudian, setelah berbincang cukup lama dengan Kezia, ia mulai merayu gadis itu dan ingin mengantarnya pulang. Nah, singkat cerita, setelah kepergian S, Agung membawa Kezia pergi. Keduanya sepakat ingin meneruskan obrolan hangat mereka di sebuah hotel.
Namun sesampainya di depan hotel, mereka membatalkan janji check-in. Lantas keduanya memutuskan untuk pergi saja ke Pantai Saoka dan ingin melakukan penghangatan tubuh itu di dalam mobil. Nah, ketika di dalam perjalanan, keduanya sempat berhubungan intim. Jangan tanya gaya apa ya, karena Mia gak ada di sana jadi gak tahu. Yang jelas di tengah pergumulan oral tersebut, Kezia tiba-tiba menghentikan aksinya dan menolak untuk melanjutkan. Ini membuat keduanya sempat cekcok. Agung merasa belum puas, jadi memaksa gadis itu untuk melayaninya. Lagi-lagi, Kezia yang mengaku pusing karena pengaruh alkohol tidak mengindahkan suruhan pelaku yang membuat Agung jadi kesel. Setelah menepikan mobilnya di sekitar Pantai Saoka, pelaku mengambil sangkur yang entah mengapa senjata itu bisa ada di dalam mobil. Kemudian ia menyeret gadis itu keluar mobil dan menghunuskan sangkur berkali-kali ke tubuh Kezia. Gadis itu menjerit kesakitan. Ia membalikkan tubuhnya seolah ingin melindungi bagian depan tubuhnya. Akhirnya, bagian tubuh belakangnya lah yang paling banyak ditusuk sangkur. Setidaknya ada lebih dari 27 kali bekas tusukan yang dapat diidentifikasi oleh dokter forensik. Setelah Kezia kehilangan nyawa, tubuhnya dibuang begitu saja di bebatuan pinggir pantai. Kemudian Agung kabur membawa mobilnya serta membuang sajam itu di tengah jalan. Dan ia kembali ke asrama. Hingga berhasil ditangkap Satuan Pomal dan menyerahkannya ke Satreskrim Sorong. Komandan PMAL berjanji bahwa pihaknya akan menindak tegas anggota yang melakukan pembunuhan ini. Ia pun menjelaskan memang benar pelaku yang di bawah pengaruh miras itu melakukan aksinya seorang diri. Panglima Koarmada III telah memberikan atensi pada kasus ini sekaligus memerintahkan pelaku untuk dihukum berat hingga dilakukan pemecatan dari satuan TNI AL. Karena kasus ini masih baru saja terjadi, untuk sementara tersangka akan dikenakan pasal 340 tentang pembunuhan berencana yang mana hukuman penjara maksimal adalah 20 tahun atau bisa juga hukuman mati, tergantung bagaimana penyidik dan hakim menilai kasus ini. Perkembangan terbaru yaitu, pada tanggal 17 Januari terjadi rapat koordinasi antara penyidik Polres Sorong dan Pomal Lantamal 14 untuk menyiapkan pelaksanaan rekonstruksi. Ada keganjilan yang dirasakan oleh Amina. Ia bersaksi saat melihat jasad putrinya, luka tusukan di punggung korban membentuk gambar hati atau love. Ini menjadikannya yakin bahwa pelaku benar-benar ingin membunuh Kezia, bukan hanya sekedar dibawa pengaruh alkohol. Rekonstruksi kejadian dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 20 Januari di Lantamal 14 Sorong, tepatnya pukul 8 pagi. Mengutip dari media Detik Sulsel, tersangka yang mengenakan baju orange hadir untuk memeragakan adegan dan aparat terlihat berjaga dengan sangat ketat. Orang tua korban juga ikut menyaksikan bersama Kadispen Koarmada III, yaitu Letkol S. Ajik Sismianto. Beberapa kali orang tua korban menutup mata karena tak sanggup membayangkan aksi brutal pelaku. Begitulah kisah tragis Kezia yang tewas di tangan prajurit negeri yang seharusnya menjadi pengayom masyarakat, bukannya jadi pencabut nyawa. Apalagi baru-baru ini oknum TNI yang terlibat masalah juga jadi perbincangan hangat di media, yaitu oknum TNI yang terlibat penembakan pada bos rental mobil. Selayaknya mereka harus dihukum berat. Mereka dipercaya untuk menjadi abdi negara. Tentunya tidak mudah menjadi prajurit. Harus memiliki kecerdasan juga keterampilan bela diri. Faktor itulah yang menjadikan mereka selalu dibanggakan oleh keluarga juga lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Nah, kalau udah jadi tersangka begini, bagaimana coba nasib keluarganya? Jadi bukan cuma keluarga korban yang merasa terguncang, pasti keluarga pelaku juga merasa kecewa berat. Mari kita sama-sama mendoakan agar keluarga korban diberi kesehatan, kekuatan, serta ketabahan. Kita pantau terus kasusnya agar pelaku bisa dihukum semaksimal mungkin. Kalau gitu Mia undur diri dulu, mohon maaf banget jika ada salah-salah kata dalam pembuatan video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!